بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Siswa dan siswi yang Allah muliakan beserta dewan guru yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini kita berada di tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2025, di hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hari kiamat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari surganya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberkati hari pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan hari Jumat adalah hari yang berkah, yang utama, sehingga amal saleh yang utama dikerjakan adalah di hari Jumat. Oleh karena itu, jangan kita kotori keutamaan hari Jumat ini dengan perkara-perkara yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita memasukkan diri kita kepada jurang kebinasaan dengan melakukan kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kalian menceburkan diri kalian ke dalam jurang kebinasaan. Oleh karena itu, perhatikan semuanya. Mari ngobrol, fokus. Karena tema yang kita akan angkat pada pagi hari ini berkaitan dengan maksiat, yaitu bermaksiat di kala muda, di masa muda. Kalau pertemuan yang lalu kita bahas bertakwa di masa muda, sekarang kita ambil tema kebalikannya, yaitu bermaksiat di kala muda. Anak-anak muda yang bertakwa di zaman ini sedikit. Saya ulangi, Zami, anak-anak yang atau anak-anak muda yang bertakwa di masa ini sangat-sangat sedikit. Sehingga kalau ada anak muda dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan dia sikap istiqomah. Dan istiqomah itu perkara yang berat. Sehingga istiqomah di antara sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, di antara perkara yang sangat penting buat kita agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menghindarkan seluruh bentuk maksiat. Istimewanya bermaksiat di kala muda adalah perkara yang sulit untuk dihindari. Ya, perhatikan siswa dan siswa memuliakan, bermaksiat di kala muda adalah perkara yang sulit untuk dihindari. Paham? Karena pintu-pintu maksiat di kala muda terbentang luas. Seluruh anggota tubuh kita berpotensi untuk bermaksiat kepada Allah. Mata bermaksiat, telinga bermaksiat, bahkan hati dan pikiran bisa bermaksiat. Dan maksiat yang kita lakukan, yang kita niatkan, itu bukan hanya diketahui oleh Allah, tapi malaikat Allah juga tahu sejak awal kita berniat untuk maksiat. Ini hal yang sangat mengerikan, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada para malaikatnya, malaikat yang menjaga, yang mencatat seluruh aktivitas kita, baik ucapan, perbuatan,
sengaja atau tidak sengaja. Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, idza hamma 'abdi bi sayyi'atin fala taktubuha hatta ya'malu biha. Wahai malaikatku, jika ada hambaku yang berniat untuk melakukan kemaksiatan, jangan kalian tulis sampai ia mengerjakannya. Berarti malaikat tahu kondisi hati kita. Dan Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, inna khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Sesungguhnya kamilah yang benar-benar menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Apa yang kita pikirkan hari ini Allah tahu. Apa yang sedang kita niatkan Allah tahu, yang kebaikan atau keburukan, dan malaikat juga tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika itu ada malaikat yang duduk siap memantaunya, mencatat apa yang dia lakukan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada satu kalimat yang terlontar dari mulutnya yang diucapkan, maka malaikat kami siap hadir dan duduk untuk mencatatnya. Lihat, semua perbuatan kita itu adalah direkam, dicatat, baik yang sedang dilakukan, yang telah dilakukan, dan akan dilakukan, atau bahkan baru berniat. Ya, sehingga malaikat duduk dan hadir. Dan kita telah mempelajari tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kelas 7 di semester 2 ini, ya kan? Dan kelas 8, kelas 9 juga telah mempelajarinya, bagaimana sifat dan karakter malaikat serta tugas-tugas mereka, sampai mereka tahu apa isi hati kita, karena Allah tugaskan untuk mencatat. Lihat kata Nabi tadi, jika hambaku berniat untuk melakukan satu amal keburukan, fala taktubuha hatta ya'malu biha. Jangan kalian tulis, ya kata Allah, sampai mereka benar-benar mengerjakannya. Jika mereka mengerjakan niat buruk tersebut, faktubuha sayyi'atan kamilatan. Tulis bagi dia satu keburukan yang sempurna. Kalau dosanya zina, ditulis dosa zina. Kalau dosanya melakukan perkara-perkara yang maksiat biasa, ditulis dosa maksiat biasa. Kalau sampai melakukan dosa besar yang paling besar, syirik, kufur, atau perkara-perkara yang bisa membatalkan amal seperti riya, sum'ah, dan sebagainya, ditulislah dosa itu yang semisal. Sekalipun dosa itu, ikhwan dan akhwat yang memuliakan, maksiat itu tersimpan di dalam sebuah batu. Kalau ada maksiat kita tersimpan dalam sebuah batu, apa di atas langit yang tersembunyi? Apa kata Allah? Ya'ti biha Allah. Allah akan datangkan balasannya. Bahkan kalian hafal sebuah ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ayat ini kata ulama adalah ayat keadilan. Tidak ada satu perkara berupa kebaikan dan keburukan, pasti kalian akan melihatnya. Coba kalian pahami ayat ini. Kalimat khairan yarah, syarran yarah. Yarah itu bahasa Arabnya melihat. Dan melihat ada tiga. Ada melihat dengan mata kepala, ada melihat dengan hati, ada melihat dengan alam mimpi. Ayat kita bermimpi melihat sesuatu. Dan dalam ayat ini adalah melihat dengan mata kepala kita, di mana pada hari kiamat amal keburukan kita dan kebaikan kita akan Allah jadikan berbentuk ikhwan dan akhwat muliakan. Dosa apa yang kita lakukan dibentuk oleh Allah dan kita akan mengikulnya nanti. Yahmiluna awzarahum, mereka memikul dosa-dosa mereka di atas pundak mereka di bawah. Walhamdulillah. Ini dosa sampai ke akhirat. Jangan mentang-mentang dosa yang kita lakukan lalu kita menganggap oh gak ada balasannya tuh. Iya, terkadang Allah undur sampai pada waktu di mana kita lengah, Allah SWT balas keburukan kita. Baghtatan fa idahum mublisun.
Tiba-tiba kami lemparkan dosa itu, kami balas seketika, dan seketika itu atau sekonyong-konyong dia pun berputus asa. Lihat, karena itu ibarat Allah memuliakan, berbuat dosa dikala muda efeknya jauh lebih dahsyat dibanding berbuat dosa dikala tua. Karena cerminan hidup kita di masa yang akan datang adalah efek dari kita di masa muda. Kami sedang membangun masa depan, apakah dengan dosa atau dengan ketaatan. Yang kita akan dapat di masa depan adalah buah dari apa yang kita lakukan di masa saat kita muda. Makanya jangan pernah menganggap remeh sebuah dosa. Sehingga ada sebagian ulama masalah kita, di antaranya Musa bin Uqbah rahimahullah taala, dia mengatakan, la tanzur ila sigharil khati'ati walakin yunzur ila man 'asaitahu. Jangan Anda menganggap remeh setiap perbuatan dosa. Jangan. Tapi perhatikanlah kepada siapa Anda berbuat dosa. Sehingga para pelaku dosa, baik muda ataupun tua, tolong jangan egois. Jangan egois. Sebab efek dosa itu memiliki akibat yang buruk, baik cepat atau lambat, di dunia apalagi di akhirat. Karena orang melakukan dosa hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, syahwatnya, keinginan pribadinya, padahal dia tahu secara langsung atau tidak langsung dia sedang membawa diri kepada jurang kebinasaan. Ya, yang perhatikan, dosa ini memiliki efek. Mata yang kita melihat dengannya, mulut dengannya kita berkata-kata, hati dengannya kita memahami, tangan dengannya kita menyentuh, kaki dengannya kita berjalan, dan seterusnya. Seluruh tubuh kita memiliki potensi untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Kalau kita paham, sadar ini, tentu akan membuat kita berhenti dari melakukan maksiat. Kalau malaikat Allah tidak pernah berhenti mencatat, kenapa kita tidak berhenti berbuat maksiat? Kalau malaikat Allah tidak pernah berhenti mencatat, kenapa kita berhenti mengerjakan ketaatan kepada Allah? Pikirkan baik-baik, ya. Karena segala sesuatu telah disiapkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Barang siapa melakukan satu kebaikan, dia akan mendapatkan bagian 10 kebaikan. Satu berbalas 10 kali lipatnya. Adapun barang siapa melakukan keburukan, dia tidak akan pernah dibalas kecuali yang semisalnya. Tapi dosa pasti memiliki efek. Baik. Kemudian ikhwan a'azakumullah, perhatikan kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dosa itu yang kita lakukan seperti kita asyik sedang menenggak racun. Kalau ada racun depan kita, orang yang berakal sehat, dia pasti akan nolak dikasih minum racun. Iya atau tidak? Hanya orang bodoh, orang yang akalnya ada sesuatu sehingga dia mau menerima minum racun dengan penuh kenikmatan. Ternyata racun itu bagi tubuh, ya, memiliki efek yang dahsyat seperti maksiat bagi hati. Ya, saya bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Perhatikan baik-baik. Kata beliau rahimahullah taala, "Sama yanbaghi an yu'lama." Sudah sepatutnya diketahui oleh setiap kita, anna dzunuba wal ma'asi tadurru wa la budda anna dararaha fil qalbi qadar as-sumum fil abdan ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Bahwasanya dosa dan maksiat itu pasti menimbulkan mudarat, bahaya dan kerugian. Catat baik-baik, dosa pasti memberikan kemudaratan dan kerugian. Tidak dapat tidak, pasti. Dan kemudaratannya bagi hati yang ditimbulkan laksana racun bagi tubuh. Orang tidak racun mati, paling tidak tubuhnya rusak, yaitu memiliki tingkat yang sangat beragam. Ada orang yang minum racun mati langsung, jantungnya pecah, telinganya keluar darah.
Berapa banyak anak-anak muda sama sekarang itu mengakhiri hidupnya dengan minum racun. Lihat di Jepang, tingkat kematian atau bunuh diri sangat tinggi. Swiss, Norwegia, negara-negara kafir. Gara-gara apa? Maksiat kepada Allah. Di Indonesia juga ada. Ya. Wa hal fid dunya wal akhirati syarrun wa da'un illa sababuhu dzunub wan ma'asi. Bukankah tidak ada kehinaan, keburukan dan musibah yang menimpa seseorang di dunia dan di akhirat disebabkan oleh dosa maksiat kepada Allah? Apa yang Allah lakukan kepada penduduk Sodom dan sekitarnya? Mereka melakukan apa? Homoseksual. Ya bahasa kita ini mungkin LGBT. LGBT lebih luas sebenarnya. Ya, Allah kebalikan tuh. Malaikat Jibril turun mengetuk negeri mereka, berangkat sampai suara anjing dan lolongannya itu terdengar. Allah kebalikan. Wa ja'alna safilaha 'aliyaha, kami jadikan yang di bawah di atas. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min tin, kami melempari mereka dengan batu dari langit yang terbakar. Allahu Akbar. Lihat, tidak ada satu keburukan di dunia dan akhirat yang didapati kecuali karena dosa. Fir'aun kami tenggelamkan karena dosa. Namrud kami adab dengan masuknya lalat atau nyamuk ke dalam telinganya selama 500 tahun. 500 tahun ya Pak. Karena dia mengaku Tuhan sebagai Tuhan selama 500 tahun. Allah masukkan ke dalam telinganya nyamuk atau lalat sehingga berkeming tiap hari. Dia putus asa, dia panggil panglimanya, ya, disuruh pukul kepalanya, mati langsung. Bayangkan ada. Jadi pasti loh, dosa itu memiliki efek kepada kita. Dan dosa yang paling dahsyat dikerjakan adalah tatkala kita masih muda, karena efeknya terus sampai kita mati. Itu di dunia, belum lagi nanti di kubur. Ya. Jadi tidak ada keburukan, kehinaan, kejelekan, musibah dan malapetaka yang kita dapat di dunia kecuali karena dosa. Jadi kenapa? Karena dosa. Bahkan ibu dan bapak kita, Adam dan Hawa, dikeluarkan gara-gara apa? Gara-gara dosa. Sehingga tatkala hari kiamat Nabi Musa datang kepada Nabi Adam, engkau adalah orang pertama, engkau adalah bapak kami, dan Hawa adalah ibu kami. Engkaulah yang membuat kami keluar dari surganya Allah. Sekarang minta kepada Allah syafaat agar Allah berikan kita kemudahan di hari ini. Musa datang kepada Musa. Maka Nabi Adam pun membantah ucapan Musa. Fahajja Adam Musa, kata Nabi. Maka Adam membantah ucapannya Musa. Artinya kita tidak mengelak bahwasanya gara-gara dosa Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Sekiranya Nabi Adam tidak berbuat dosa, tentulah kita akan di surga. Berarti efeknya buruk. Ya, jadi jangan pernah main-main dengan apa? Dengan dosa. Sehingga kata sebagian ulama kita, diantaranya Fudail bin Iyad, ini ulama yang karismatik, padahal dia mantan pembeda 20 tahun, tobat dan sadar. Fudail bin Iyad, sering saya cerita kepada kalian di kelas atau di kajian, kisah-kisah para salaf. Biar kita tuh memiliki apa? Pedoman dalam hidup. Kita jadikan mereka sebagai apa? Tuntunan kita mengarungi kehidupan. Karena mereka orang-orang yang utama. Apa kata beliau berikutnya di konsen? Apa namanya? Biqadri ma yasgharu dhanbu 'indaka ya'udhu 'inda Allah. Semakin kecil dosa yang Anda lihat dalam pandangan Anda, artinya kita anggap remeh dosa itu, jadi ia akan semakin besar di sisi Allah. Ini karena meremehkan dosa. Meremehkan dosa adalah dosa. Jadi kalau kita buat dosa kecil nih, lalu kita remehkan dosa kecil itu dosa berikutnya. Meremehkan dosa sekalipun kecil lebih besar dibanding dosa yang kita lakukan.
apalagi kalau itu besar salah. Terus kata beliau lagi, wa biqadri ma ya'dhumu 'indaka yasghuru 'inda Allah. Sebaliknya semakin besar dosa yang engkau pandang, kau lihat, maka semakin kecil ia di hadapan Allah. Allah mudah ampunkan. Jadi teman-teman sekalian yang Allah muliakan, siswa dan siswi yang dicinta Allah SWT, jangan pernah meremehkan dosa. Poin berikutnya, kondisi manusia ketika melakukan dosa ada 4. Pertama, dikala sepi. Biasanya anak muda melakukan dosa dikala sepi atau bersama-sama? Sepi lah. Antum berselancar di dunia maya, jari jemari antum menari-nari di atas keyboard. Masya Allah. Klik ini, klik itu, komentar ini, komentar itu, lihat ini, dengar itu. Asyik, nikmat. Ya. Dosa dikala dalam bermaksiat dikala sepi, dosanya dahsyat sedahsyat-dahsyatnya. Bisa menghancurkan amal kita dari awal sampai akhir. Perhatikan. Ini suka maksiat dikala bersendirian, perhatikan. Ada hadis dari Nabi SAW dari Thauban Maula Rasulullah. Perhatikan ya, teman. Kalau kalian nggak nyatat, dengerin deh. Ini yang ngomong Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ucapan saya. Dengerin. Kata Nabi SAW, la'a'laman aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanat amthali jibali tihama bidan fayaj'alahu Allah haba'an manthura. Sungguh saya benar-benar mengetahui satu kaum dari umatku yang ia akan datang nanti pada hari kiamat dengan bawa amal sebesar gunung Tihama yang besar. Dia gotong itu, dia panggul. Apa kata Nabi? Tiba-tiba Allah jadikan amal tersebut laksana debu berterbangan. Tidak ada artinya. Kata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, tolong sebutkan ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka, agar kami kenal mereka, jangan sampai kami seperti mereka. Nabi sebutkan umatnya, berarti ada di kalangan kita nih. Oh iya, di kalangan orang Islam maksudnya. Apa kata Nabi SAW? Ama innahum ikhwanukum min jildikum wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun. Mereka itu jadi saudara kalian. Mereka suka sholat malam, mereka suka berpuasa, mereka suka baca Quran, mereka suka bersedekah. Artinya mereka mengerjakan amal-amal kebaikan karena orang Islam. Walakinnahum aqwamun. Perhatikan, ikhwan, jangan bro. Perhatikan. Pakai di sini, pakai ya. Apa kata tadi? Akan tetapi mereka adalah suatu kaum idza khalau bi maharimillah intahaquha. Jika malam telah datang, Masya Allah, mereka bermaksiat dan menerjang batas-batas Allah bersendirian. Artinya karena malam itu waktu yang sangat efektif untuk bersendirian, baik untuk ibadah dan juga untuk bermaksiat. Intinya bukan hanya malam. Dalam kondisi apapun, kita lagi sendiri, apalagi kita punya kamar sendiri, kita bisa kunci. Akses internet berjalan lancar, Masya Allah. Kita punya handphone sangat bagus, sangat canggih. Disitulah iman kita diuji. Kondisi yang paling ditakutkan oleh Nabi terhadap umatnya dikala dia sendiri loh. Orang tuanya, ibu bapaknya, temannya nggak pada tahu dia maksiat, tapi dia lupa Allah melihat dia bermaksiat. Kenapa sampai amalnya dihancurkan? Kata ulama minimal 2 poin. Pertama, ya, dia orang munafik. Boleh jadi dia munafik, karena munafik melakukan kemaksiatan tanpa tendeng ilmu lagi. Dia pikir-pikir lagi, mau sendirian, bareng-bareng, di mana tempat Yang kedua, ini bahaya. Yang kedua, dia telah menjadikan
Allah satu-satunya zat yang paling hina untuk melihat dia bermaksiat. Saya sering kasih contoh dan sering saya bawakan kisah ini di kelas. Kalau ada orang ingin berzina, lalu kita dipanggil, Mas tolong fotoin saya mau berzina. Antum mau nggak? Mau nggak? Ada orang yang ingin ngebobol bank, itunya orang yang ingin bermaksiat. Kita suruh foto dia, suruh ngerekam, suruh memvideokan. Mau nggak? Kita sedang dimuliakan atau dihinakan? Dimuliakan jelas. Orang yang bermaksiat di kala sendirian, dia sadar bahwasanya dia sedang menjadikan Allah satu-satunya zat yang paling hina untuk melihat dia maksiat. Yang lain nggak boleh, yang lain dia malu kepadanya, tapi bagi Allah dia nggak malu. Subhanallah. Orang yang bermaksiat kepada Allah di kala sendirian, bahasa kitanya urat malunya putus. Ini bukan kata saya, kata Nabi SAW. Idza lam tastahi fasna' nasyita. Jika anda tidak punya malu, bahasa gampangnya urat malu itu putus kata orang kita, maka lakukanlah semua yang anda lakukan. Ini ikhwan bahaya. Ya, itu boleh kita beramal soleh, tapi jangan berpikir kita hanya mengerjakan amal soleh ya. Tapi kita harus berpikirkan apa saja bisa membatalkan amal soleh kita. Di antaranya bermaksiat di kala sendiri. Nah, para pemuda biasanya melakukan maksiat di kala sendirian. Hilang rasa malunya, hilang cemburunya kepada agama, hilang rasa lezatnya ibadah kepada Allah. Seakan-akan sholatnya tidak ada manfaatnya. Dia sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Enggak ada cemburu ketika ada orang maksiat kepada Allah. Ya biasa aja orang maksiat, enggak ada rasa dalam hati, enggak ada pengingkaran maksudnya. Bahaya. Yang kedua, anak muda biasa maksiat beramai-ramai, bersama-sama, dan ini tipe makhluk seperti perempuan. Ya, perempuan itu maaf ya, dia kalau sifatnya suka bersama-sama, bergombolan bareng-bareng. Ada gak orang tawuran seorang diri? Nah, ada. Maunya apa? Rame-rame. Lihat para geng motor bawa senjata tajam, sendirian atau rame-rame? Oh, rame-rame. Sebagian ulama mengatakan maksiat dikala dikerjakan bersama-sama terasa ringan, dan kebanyakan para pemuda. Contoh kaum Lut, LGBT, itu para pemuda, ikhwan. Para pemuda, bukan orang tua, mereka orang tua itu ya sudah yang begitu tua. Anak muda banyak. Makanya kalau kalian mau baca sejarah Nabi Lut dan kaum itu bukan hanya kampungnya di Sodom, bukan, 3 negeri. Karena para pemuda yang terjangkit virus LGBT itu menyebar, lalu membuat maka kerusakan di kampung sebelah. Akhirnya 3 kampung mayoritas pemudanya LGBT. Oh gitu benar. Lihat di Thailand yang belum lama diresmikan undang-undang bolehnya pernikahan sesama jenis. Ratusan para pemuda nikah sesama jenis. Betul. Walaupun ada nenek-nenek nikah sama nenek-nenek. Serius sudah kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi tipe pemuda ketika maksiat, yang kedua adalah sama-sama. Yang ketiga, bermaksiat itu dilakukan dengan penuh kenikmatan, asyik dengan maksiat. Para ulama tidak mengingkari maksiat itu memberikan kelezatan, kenikmatan, tapi ingat tidak ada kebahagiaan. Beda kenikmatan, kelezatan dan kebahagiaan. Orang minum khamar ada kenikmatan kata mereka, ada jadi berani, ya kan? Jadi kuat badannya. Dulu contoh aja nih saya mau cerita. Dulu waktu kami masih SMA, saya perhatikan teman-teman saya itu kalau mau tawuran itu minum khamar dulu, maju ke depan. Habis tawuran pusing kepalanya, udah kenapa ya? Pokoknya gila nih kata dia gitu. Ini benar, ada kenikmatan, tapi setelah itu dia nyesel.
Ya ini ternyata minum khamar itu punya kelezatan kata mereka. Tapi saya tanya, antum bahagia dengan ini? Bahagia apaan? Tiap hari merasa sakit, takut ini, takut itu, jadi seperti orang stres. Itu minum khamar gimana karena narkoba? Gimana sampai sakau? Sakau ya, ujungnya khawatir tuh, jadi sakau tuh mau. Sekarang subhanallah. Contoh aja. Ingat ya, para pemuda itu kalau mereka melakukan maksiat terkadang mendapati kelezatan, kenikmatan. Tapi mereka pun merasa kebahagiaan. Tidak ada bahagia. Yang keempat, para pemuda ketika melakukan maksiat itu dengan sengaja atau terkena godaan. Makanya teman itu sangat berpotensi membuat karakter kita. Orang-orang Arab menggambarkan seorang teman itu dalam sebuah bait hikmah dengan mengatakan as-sahibu sahibun, teman itu menarik. Ya insyaallah di pertemuan yang akan datang barangkali kita bisa bahas pertemanan dalam Islam. Bagaimana pertemanan itu? Ya, karena banyak orang berteman itu landasannya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Kita bahas insyaallah ta'ala bagaimana pertemanan dalam Islam. Jadi yang keempat apa? Tadi para pemuda melakukan maksiat karena apa? Karena ada kalanya dia orang itu nggak ngerti maksiat, tapi gara-gara diajak oleh temannya, gara-gara kasih tahu, gara-gara diprovokasi oleh temannya, akhirnya dia melakukan maksiat. Jadi ini terjadi. Ya, makanya hati-hati dengan teman, karena teman itu adalah menjadikan kita berkarakter seperti dia. Dan kalian di kelas 7 lah, apa yang masih mulai kan belajar hadis. Ada sebuah hadis yang kalian baca di buku itu, mathalu jalisis salihi was-su'i kamathali apa? Kamathali apa? Oh, salah tahu. Ada di hadis, ada di buku hadis. Perumpamaan teman yang baik dan yang buruk seperti pedagang menyayangi dan wana tuhir hir. Itu tukang pandai besi. Itu teman yang baik dan yang buruk. Baik. Kemudian kita bahas yang berikutnya, apa aja efek dosa dikala muda? Yang pertama, dosa itu membuat umur seorang pemuda tidak berkah. Tidak berkah. Keberkahan itu adalah pokok dari kebaikan. Seorang pemuda yang menghabiskan umurnya, waktunya, hidupnya untuk maksiat, untuk dosa, maka umurnya, usianya, waktunya tidak ada keberkahan. Allah cabut keberkahan. Bayangkan ya kawan, ada pemuda dia nggak bisa wudhu, cara wudhu nggak ngerti, masa dia wudhu kepala dulu, kaki, tangan selesai. Dan itu saya saksikan. Tatkala bapak yang meninggal dunia, seorang purnawirawan, adik, ya, angkatan darat kalau nggak salah, anaknya ingin menyolatkan bapaknya. Qadarullah wudhu samping saya. Saya perhatikan dia wudhu nggak baca basmalah, nggak berdoa gitu ya, nggak berniat. Tiba-tiba kepalanya dibasahkan, tangan, kaki, selesai mas. Ada wudhu, ya udah barusan. Bukan itu cara wudhu, ya begini wudhu. Ulang lagi mas. Dia nggak mau, padahal dia ingin menyolati bapaknya. Bayangin. Kalau wudhunya aja nggak sah, gimana sholat? Ya dia lakukan. Apa doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Masya Allah. Lihat, para pemuda yang sudah maksiat pada Allah, Allah cabut keberkahan umurnya, sehingga umurnya mayoritas yang dia alami itu tidak ada kebaikan sama sekali.
ditinggalkan ketaatan, ditinggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, habis. Ya, sehingga maksiat itu ikhwan merampas keberkahan di kala kita masih muda. Kekuatan badan kita ketika ibadah hilang. Semangat kita dalam mengenal kebaikan dirampas, ditukar dengan apa? Keburukan yang ada bertengger dalam hati kita. Maka kalau kita lihat anak muda itu rajin aja ke masjid, baca Qurannya rutin, itu Masya Allah, jarang luar biasa. Kalaupun ada, hanya di tempat-tempat tertentu. Ya, ini yang pertama. Saya ringkas saja. Yang kedua, maksiat itu menciptakan kegelapan di dalam hati pelakunya. Para pemuda, hati-hati. Tidak ada satu dosa yang kita lakukan pasti Allah berikan titik hitam dalam hati kita. Kalau orang yang di masa mudanya gemar maksiat kepada Allah, maksiat jadi karakter hidupnya, hatinya jadi hitam dan seperti mangkuk yang terbalik, kata Nabi SAW. Mangkuk terbalik, kita isi air, tidak akan pernah bisa untuk terisi. Artinya kalau hati kita sudah hitam pekat gara-gara maksiat di masa muda, lalu hati kita terbalik, hidayah apapun, nasihat apapun tidak akan bisa masuk. Maka kalau kamu dinasihatkan itu nggak paham, nggak ngerti, di mana saking keluar masuk kuping kanan, mental lagi kuping kanan. Mending kalau kuping kanan, kalau kuping kiri masih masuk. Ini kalau masuk kanan, mental lagi. Ayo, coba yang dinasihatin itu sama orang tua, sama guru, itu nggak ada perasaan takut. Nah itu berarti kamu tahu lah. Kata Nabi SAW, ya, ketika seorang hamba melakukan maksiat, maka Allah tulis baginya satu titik hitam. Titik. Lama-lama menguasai hati dan hitam pekat. Terbalik hati itu. Nasihat apapun tidak akan bisa masuk. Makanya kalau di kala muda orang itu bermaksiat pada Allah, anak itu jadi durhaka, orang tua, sulit dibilangi, meninggalkan sholat, lisannya suka bohong. Hati-hati. Ya, kalau saya boleh jujur, sesungguhnya kalau kita bicara maksiat, itu sedang membicarakan tentang diri kita sendiri loh. Karena kita ini pelaku maksiat. Betul. Tidak ada manusia dalam semesta ini kecuali yang bermaksiat kepada Allah. Tapi ada yang terbaik di antara mereka yang paling pandai bertobat kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasul, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti bermaksiat. Yang terbaik di antara mereka yang bermaksiat yang paling pandai bertobat kepada Allah. Lanjut. Maksiat di kala muda melemahkan hati dan badan. Lemah hati kita. Karena tadi kata Ibnu Qayyim, maksiat itu ibarat racun bagi tubuh. Racun melemahkan tubuh. Maksiat melemahkan hati. Jadi kita nggak punya semangat mengerjakan ketaatan. Luntur semangatnya untuk menghafal Quran, untuk baca Al-Quran, untuk menghafal hadis Nabi, untuk memahami pelajaran-pelajaran. Karena kita tuh melihat pelajaran itu kayak orang gimana gitu ya, putus asa gitu. Gak ngerti Pak, susah Pak. Itu efeknya karena maksiat, jangan salahkan orang lain. Jika kata Nabi, wala talumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Jadi maksud itu ikhwan dan akhwat kan melemahkan hati dan juga apa? Tubuh. Hati ini raja. Ketika hati kita ini malas menjaga ketaatan, maka tubuh yang juga akan malas. Ya. Hati ini membuat kita berhenti menuju Allah atau lanjut. Dan yang paling besar pengaruhnya adalah bagi hati maksiat.
Oleh karena itu, perhatikan Ikhwan akan mengingatkan, azab yang pertama kali Allah lemparkan ke dalam Bani Israel adalah Allah lemparkan sifat malas ke dalam hati-hati mereka. Karena mereka suka maksiat kepada Allah. Allah lemparkan rasa malas dalam hati sehingga mereka meninggalkan Taurat, mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah. Kata para ulama, kalau ada rasa malas bersarang dalam hati kita dari mengerjakan ketaatan, itu efek dari maksiat, itu azab. Itu azab tuh, perhatikan tuh. Sebelum azab itu turun menimpa tubuh kita nih yang mungil, yang kecil tubuh kita itu. Ya. Allah masukkan dalam hati kita rasa malas sholat, malas baca Quran, apalagi malas berbakti sama orang tua. Malas itu efek dari dosa ya kawan. Coba kawan tuh malas, padahal itu dosa tuh gara-gara dosa. Atau malas sholat sunnah, atau malas sholat wajib, atau malas baca Quran, apalagi anak tahfidz misalnya. Dan anak-anak yang lainnya, suruh hafal hadis, suruh hafal malas. Apalagi suruh ngapal rumus matematika, tanya Bu Nila, tanya Bu Zahra, PS dan lainnya, tanya Bu Desi, paragraf ini mana anak kalimat, mana inti kalimat, mana diksi ini diksi itu. Wah, apaan nih? Malas nih. Kenapa? Siap. Sehingga kelaziman dari malasnya hati dan tubuh, kata para ulama, turunannya maksiat menghilangkan keberkahan ilmu. Bahasa gampangnya menjadikan kita bodoh. Menjadikan kita apa, Bu? Kalaupun dia pintar dan ahli maksiat, itu istidraj. Karena kalau dia pintar dan ahli, semakin banyak ilmu yang dia serap, tidak ada amal karena maksiatnya, terus semakin besar nanti hisabnya dan balasannya insyaallah. Berbanding lurus. Hati-hati ikhwan, kita bisa koreksi diri kita. Kalau kita udah mulai malas, nggak semangat, hilang semangat kita dan mengerjakan ketaatan, itu efek maksiat. Lama kelamaan kita akan meninggalkannya. Apalagi sampai nanti masa tua. Sehingga orang punya pandangan, entar aja tobatnya di kala tua. Ini bisa memberikan keturunan. Apalagi yang sangat urgent. Oke, dosa di masa muda itu melahirkan dosa berikutnya. Saya pernah jumpa sama antum seorang pemuda di Sulawesi. Dia tiap malam menghabiskan waktunya untuk kongko-kongko, minum-minum dengan kawan-kawannya, campur baur laki perempuan. Pulang jam 1 atau jam 2 malam dalam kondisi tubuhnya mulai mabok. Pulang mabok, dia dapat pintu rumahnya tak dikunci. Kalau dia masuk, dia lewat kamar ibunya dalam kondisi pintunya masih terbuka. Dia buka, ibunya lagi tidur, nampak auratnya, dia perkosa ibu. Wal'iyadzubillah, maaf ya, gak bisa dilepas dan dibawa ke pihak kesehatan untuk dilepas. Stres anaknya, ibunya pun stres. Lalu anaknya masuk ke kamar, dia bawa bensin 1 liter, dia tuangkan ke tubuhnya, dia bakar dirinya. Ya, maksiat perempuan melahirkan maksiat berikutnya. Jadi jangan pernah hamil dengan maksiat. Jangan pernah hamil. Ada pelajar melakukan maksiat A, diaman tuh, berhasil, lahirnya maksiat berikutnya. Dia bohong dengan bapaknya. Untuk menghindari kebohongan pertama, dia bohong untuk kedua kalinya, menutupi kebohongan yang pertama. Terus maksiat lahir berikutnya. Dia bohong sama gurunya dari mana? Dari sini Pak. Padahal dari tempat lain. Pokoknya bohong sama orang. Untuk menutupi kebohongan yang pertama, dia buat kebohongan kedua. Untuk menutupi kebohongan yang kedua, dia buat bohong ketiga. Terus kebohongan demi kebohongan dia lakukan. Dan itu
Ada di buku hadis kalian. Ya iyyakumul kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati dari dusta. Ingat pas lepas kalau salah hadisnya. Ya kan? Hati-hati dari dusta, karena dusta itu melahirkan keburukan dan keburukan membawa kepada jurang neraka. Itu dusta, hati-hati. Itu dosa. Dosa itu melahirkan dosa begini, apalagi anak muda. Udah minum-minum tengah malam, lalu jalan dengan pasangannya, terkadang buat keributan di tengahnya, dosa yang satu depan dosa terus begitu. Itu dosa di kala muda. Hati-hati. Ya. Yang terakhir, orang masih banyak, tapi saya ambil yang paling urgent yang bisa kita lihat di masa saat ini. Hilangnya rasa jijik dengan maksiat, rasa anggap jelek, rasa anggap kotor, masih itu nggak ada. Bagi anak muda yang suka bermaksiat, itu dalam hatinya hilang rasa menganggap maksiat itu jijik, kotor, jelek, udah anggap biasa. Ya, dianggap orang kalau nggak maksiat nggak jentol. Orang kalau nggak ngisep kepala merah jalannya mundur 12 cm nggak jentol. Apa tuh? Rokok. Rokok jalannya mundur atau lurus? Mundur. Istilahnya itu. Ya. Dulu kalau orang jalan rokok, orang muda ayo loh. Sekarang kalau nggak pacaran, kalau nggak tiktokan, kalau nggak begini itu kuper apa kuper, kurang pergaulan. Justru dia kurang pergaulan, dia terombang-ambing obsesi dengan maksiat. Ya, jadi orang yang sudah merasa di kala muda hilang rasa dalam hatinya itu menganggap itu jelek, itu jijik, itu kotor. Lihat orang kalau nggak LGBT nggak keren, ya kan? Orang yang menganggap LGBT itu buruk, orang yang buruk. Sampai di Indonesia mengatakan LGBT itu nggak masalah, yang salah itu cara melampiaskan LGBT-nya. Lihat tuh, dia nggak anggap jijik itu LGBT. Pernah gak kalian lihat ayam jantan ngambilin ayam jantan? Pernah gak? Gak pernah. Dia tahu fitrah kebinatangannya, insting goriza hewaniyah kata ulama. Tahu gak mungkin. Dari mana ayam itu bertelur kalau ayam laki sama ayam laki? Iya, dia gak ada jijik. Subhanallah. Padahal dosa itu jijik dan jijik. Lihat kata Allah. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, zina haram. Kenapa? Itu jalan yang paling jijik yang benar ditempuh oleh anak adat. Zina jijik, apalagi LGBT. Jijik. Ketika orang sudah bermaksiat kepada Allah, hilang rasa dalam hati menganggap maksiat itu apa? Jijik. Makanya itu matikan. Kenapa? Kalau dalam hati kita hilang rasa menganggap maksiat itu buruk, hati-hati. Jangan-jangan hati kita dipenuhi maksiat. Ya. Kalau kamu lagi jalan, maaf ya, tiba-tiba ada kotoran kucing, mau nginjek enggak? Mau? Enggak. Enggak mau lah. Tapi terkadang kita asik bermaksiat. Lebih jijik mana kayak kucing yang maksiat? Maksiat lah. Maksiat. Kan orang berakal tidak akan dengan senang hati menginjak kotoran kucing. Ada gitu. Asiknya kayak kucing injak, enggak ada. Tapi terkadang ketika hatinya sudah ada lagi yang mengingkari kemaksiatan, dia maksiat, sehingga dalam hatinya tidak ada pengingkaran kepada maksiat. Enggak ada rasa jijiknya. Ikhwan, efek dosa ini kata Ibnu Qayyim menembus angka ribuan. Kalau antum punya rezeki, beli buku Ad-Da'u wad-Dawa, pustaka Imam Syafi'i. Itu buku sangat bagus. Dan saya mulai karena buku itu sejak saya duduk di bangku kelas 2 SMP. Itu luar biasa, ajib buku itu. Dan sampai sekarang buku itu ada sama saya.
Saya ngambil banyak ilmu dari situ. Ini info aja, biar kalian itu kenal. Ya, kalau kalian ingin lebih lanjut bahas masalah ini, baca buku itu, baca buku itu. Ya, beli di maktabah ada. Saya pernah naruh buku itu di maktabah. Banyak, silakan. Ya, punya waktu lah baca perpustakaan, lihat buku, baca buku. Itu nutrisi kita, nutrisi hati. Ya, isi hati, baca buku, tambah ilmu. Ya, baik sampai di sini. Masih ada waktu 2 jam lagi. 2 menit. Gimana? Ini buat saya nih, buat saya. Yang bisa jawab boleh. Ya. Siapa nama ulama yang mempermisalkan racun maksiat seperti racun? Ya, perempuan. Ya. Apa? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Iya, silakan tolong komen. Yang mana nih? Mau sih? Hah? Tugas yang mana? Ini. Masya Allah. Oh ini. Milih maksudnya. Masya Allah. Oke, ikhwan, sebutkan 8 maksiat di kalangan muda. Siapa? Syauqi. Ya, Syauqi. Apa itu Syauqi? Nama siswa ya. Ayo Ki, silakan Ki. 1, sebutkan yang kencang. Membuat obor nggak berkah. Lanjut. Kegelapan dalam hati. Melemahkan hati dan tubuh. Dapat menghasilkan maksiat berikutnya. Hilangnya rasa menganggap jijik masih dalam hati. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mau berapa ya? 3, 2, 4. Semuanya kerjaan. Yang mana? Ada Citato. Yang Citato. Ini. Ya. Kasih Pak. Ini saya tambahin satu. Kasih Pak. Itu bagian saya buat dia. Jangan ngiri, nggak boleh ngiri. Ya akhwat. Apa makna maksiat itu melemahkan hati? Gampang deh. Ya gampang. Apa itu maksiat? Dan nikah. Ya Aisyah. Apa maksiat itu ya? Boleh dosa. Benar. Apa lagi? Apa itu maksiat? Ya. Apa? Perkara yang bisa dihindari. Enggak semua perkara yang kita bisa hindari itu maksiat. Ya. Ketakutan bukan maksiat. Kalau kita pulang sekolah mau dikejar anjing 15 kan takut. Itu bukan maksiat. Apa maksiat? Ya, tadi kan. Melakukan keburukan ya boleh silakan ambil. Jangan. Mau yang mana nih? Yang mana? Yang hijau. Semua sama. Nih saya tambahin aqua. Ikhwan, Farahin kata aku sedikit. Ya. Apa lagi ya? Sebutkan 4 keadaan pemuda melakukan maksiat. Siapa namanya? Ya, 1. Sendirian. Bersama. Sengaja. Atau terkena godaan. Godaan siapa? Teman. Ambil. Yang mana? Jangan dulu, satu aja. Oke, barakallahu. Yang apa sekarang? Ya, kawan. Ya. Kenapa maksiat dianggap jijik? Karena dapat merugikan. Ya boleh, ambil silakan. Selebihnya saya kasih Pak Roge.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana ini?